teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua. Salam semangat ya. Perkenalkan, nama saya Agustina Untakridang, NIM 2019 017 084. Asal instansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Sebelumnya, apa kabar teman-teman sekalian? Sehat kan? Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai keunggulan layanan terhadap customer. Teman-teman, video saya ini cocok sekali bagi kalian yang sekarang masih belajar di dunia bisnis. Dan sangat cocok buat kalian yang sangat ingin menyenangkan hati customer. Yuk teman-teman, simak video aku selanjutnya ya. Karena video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Agar kalian bisa mengetahui apa saja hal-hal penting yang bisa menyenangkan hati para customer kalian, agar bisa tertarik kepada produk-produk yang kalian tawarkan. Yuk, simak videonya. Teman, sudah tidak cukup lagi sekedar memuaskan pelanggan kan? Kita harus benar-benar menyenangkan mereka. Yang pertama itu pengertiannya secara etimologi. Pelayanan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya, melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Pelayanan prima atau service excellent adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Excellent service, customer service, dan customer care adalah pada dasarnya sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Namun teman-teman, yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, minimal harus ada 3 pokok. Yang pertama ini adalah peduli pada pelanggan. Yang kedua, kita harus melayani dengan tindakan yang terbaik. Yang ketiga, kita bisa memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Jadi, keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam melaksanakannya. Sederhananya, pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat 2 elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Karakteristik melayani dinyatakan yang pertama itu sifatnya tidak bisa diraba. Berlawanan sifatnya dengan produk barang jadi yang berwujud. Yang kedua itu merupakan tindakan nyata. Yang ketiga, kegiatan produksi dan konsumsi tidak dapat dipisahkan secara nyata. Adapun jasanya yaitu yang pertama tidak dapat dijual kembali, yang kedua itu tak dapat disimpan, yang ketiga kualitas susah diukur, yang keempat produksi dan penjualan menyatu, yang kelima bisa disediakan, yang keenam tempat fasilitas penting untuk kontak pelanggan, yang ketujuh automasi sulit, yang kedelapan produk tak berwujud. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan pelayanan prima atau excellent service, antara lain yang pertama keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau produk produsen yang bersangkutan.
Yang ketiga, mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk produsen yang bersangkutan. Yang keempat, dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjualan yang tidak perlu. Kita bahas pengertian untuk customer pelanggan. Secara bahasa pelanggan atau langganan merujuk pada individu rumah tangga perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Maknanya adalah pihak ketiga di luar sistem perusahaan yang karena sebab tertentu membeli barang atau jasa perusahaan. Khusus untuk nasabah, istilah digunakan mewakili pihak yang menggunakan jasa bank. Yang paling penting juga, kita harus memahami pentingnya customer dan customer service. Yang berikut itu mengidentifikasi internal dan eksternal customer. Kita harus memahami dan menciptakan kepuasan customer. Harus mempelajari skill menghandle komplain. Customer, yang pertama itu ceritakanlah pelayanan terbaik yang pernah Anda alami. Kedua, ceritakanlah pelayanan terburuk yang pernah alami. Tentunya kita juga harus tahu siapakah customer itu. Pertama, customer adalah hal yang paling penting dalam bisnis apapun. Yang kedua, mereka tidak tergantung kepada kita, tapi kita yang butuh mereka. Yang ketiga, customer bukan hanya penghasil uang untuk kita, tapi mereka juga memiliki perasaan yang perlu diperlakukan dengan baik dan penuh respek. Yang keempat, mereka datang dengan kebutuhan dan keinginan mereka, dan juga kita akan melayani mereka. Beberapa fakta tentang customer. Pertama, customer adalah aset terbesar dalam bisnis. Kedua, customer adalah yang membayar gaji dan bonus kita. Ketiga, customer akan mencari sesuatu yang menarik perhatian. Yang keempat, tidak akan ada pekerjaan, perkembangan, dan tidak akan ada keuntungan profit tanpa customer. So, Anda harus menjadi pihak terbaik bagi customer Anda. Apa fakta tentang customer? Pertama, customer yang tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada 8-10 orang tentang ketidakpuasannya. Kedua, 7 dari 10 customer yang komplain akan kembali menjalin kerjasama dengan Anda jika Anda mampu menjawab komplain mereka. Ketiga, jika Anda dapat mengatasi komplain mereka saat itu juga, maka 95% mereka akan menjalin kerjasama kembali dengan Anda. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman ingin lebih banyak mengetahui informasi bagaimana cara meyakinkan customer kalian, bisa teman-teman searching di Google atau mencari dan berbagi pengalaman dengan orang-orang yang sudah pernah terjun ke dunia bisnis. Sekali lagi, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam. Jangan lupa ya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan sakit-sakit ya.